Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan saya share screen dulu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya-gaya yang berada pada bidang miring ya. Di sini akan saya coba ilustrasikan. Sebelumnya sebenarnya sudah kita pernah bahas yang ini ya. Bentar ya. Nah, misalnya ada bidang miring seperti ini ya. Nah, ini sudutnya theta. Nah, kalau ada misalnya benda di sini, ya, ini pertemuan yang lalu sebenarnya saya akan sedikit mereviewnya. Sebenarnya kan gayanya gini ya, gaya berat ya, M kali G ya. Tapi di sini kalau untuk yang searah dengan bidang, nah ini dia. Di sini berarti MG sin theta ya. Kemudian kalau yang arah tegak lurus sama bidang, yang ini adalah MG cos theta. Nanti di sini untuk mencari gaya normal ya, MG cos theta biasanya. Ya. Di gaya normalnya. Oke. Nah, kemudian sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang ketika dia bergerak ya, misalnya sigma F ini sama dengan M kali A. Ini hukum Newtonnya. Ya, ini wajib bisa. Nah, harus tahu juga bahwa A di sini adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu ya, dari delta V per delta T. Oke. Jadi kalau dia nanti di sini sebenarnya A-nya itu adalah akselerasinya itu adalah delta V per delta T. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung ke problem soal aja. Karena ini kan sebenarnya sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, coba diperhatikan soal yang ini. Oke, pada saat ini kita kasih nama nomor 1 ya. Pada saat T sama dengan 0 sekon, gaya F sebesar F sama dengan A kali T diberikan pada balok kecil bermassa M kecil dari keadaan diam. Jadi V0-nya 0 ya, keadaannya diam awalnya, kecepatan awalnya 0. Pada bidang datar licin. Nah, jadi di sini bidangnya datar licin. Jadi gesekan ini kita abaikan. Nah, A-nya adalah suatu konstanta. Arah gaya tetap membentuk sudut alfa dengan arah horizontal. Nah, ini dia. Alfa terhadap horizontalnya. Dia akan seperti ini terus sudutnya. Jadi sudutnya nggak berubah. Nah, tentukan yang pertama ditanyanya adalah kecepatan balok pada saat meninggalkan permukaan bidang datar. Nah, yang B, perpindahan balok dalam fungsi waktu. Oke. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita harus paham dulu kapan sih dia akan meninggalkan permukaan bidang datar. Ini kan kalau ditarik seperti terus menerus, si F-nya ini tadi yang katanya A kali T ya. Jadi semakin lama T-nya semakin besar, F-nya juga akan semakin besar. Nah, kalau ini semakin besar, nah saya buat dulu ini untuk yang komponennya ya. Di sini kan dia semakin cepat sebenarnya. Di sini ada Fx, lalu yang vertikal. Yang vertikal di sini ada Fy ya. Fy, oke. Nah, sudah paham ya? Nah, jadi ketika suatu saat ini bisa buat ilustrasi di sini, ini ada si balok M tadi ya, M kecil. Nah, di sini kan ada gaya berat ya, arahnya vertikal ke bawah ya. Ada W ya. Ini M kali G. Nah, sini ada gaya ini. Ya, tetap. Tapi ini udah beberapa saat kemudian ya. F-nya ini di sini ada Fx. Sorry, Fy untuk yang ini. Fx-nya di bawah ya. Nah, jadi kita mau cari dulu ya. Berapa sih sebenarnya di sini? Oke. Nah, saat kapan dia akan terangkat? Saat si Fy-nya ini besarnya udah sama dengan W kan? Sebenarnya awalnya di sini ada gaya normal ya, gaya normal seperti ini ada gaya normal n ya. Tapi saat dia mau terangkat, ya n-nya ini udah menjadi sama dengan 0. Gaya normalnya udah nggak ada. Jadi dia udah menekan si ke bawah itu udah nggak ada lagi si balok ya, karena dia udah hampir sama, udah sama antara Fj dengan W-nya. Ya. Jadi saat ini dia meninggalkan balok, berarti syaratnya sigma Fy ini udah jadi sama dengan 0. Ya, resultan gayanya, dan syarat lagi n-nya sama dengan 0, gitu ya.
Oke, ini untuk yang bagian A, coba kita selesaikan ya. Sini sigma FY sama dengan 0. Kita perhatikan ini ada FY ke arah atas ya. Berarti FY. Kemudian ada N ke arah atas, tapi N nanti ganti 0 ya. Nah, di sini si W-nya, sebentar. Oke, ini bukan kurang, bukan tambah ya, karena dia arahnya ke bawah. Harusnya kita buat apa? Kita buat kurang ya. Kurang W, ini sama dengan 0. Nah, ini FC-nya F dikali sin ya, sinus alfa, tambah N-nya diganti dengan 0. Ini W-nya saya pindahkan ke kanan ya, ini M kali G. W-nya saya pindahkan ke kanan. Nah, sehingga diperoleh untuk si F-nya, ya sini F-nya itu apa? A kali T ya. A kali T sin theta sama dengan M kali G. Nah, tapi belum selesai sampai situ. Ini untuk T-nya bisa kita dapat. Nanti T-nya, kan kita mencari waktunya di sini saat kapannya. Jadi T sama dengan M kali G per A sin theta. Itu untuk mencari waktunya. Tapi ini minta disoalkan bukan waktunya. Kecepatan balok. Nah, kecepatan balok berarti V-nya ya. Nah, ini kita gunakan, ini kecepatannya arah mendatar ya, geraknya arah mendatar. Nah, berarti kita buat sigma Fx, nah ini sama dengan M kali A. Karena ada percepatannya ya, cara mendatarnya. Jadi kalau vertikal kan dia belum bergerak ke atas gitu ya, atau ke bawah. Nah, hanya secara mendatarnya saja, hanya pada sumbu X. Nah, jadi di sini untuk si X-nya, kita perhatikan sini ada si Fx ya, ini ada Fx. Tentunya masih ingat yang lalu ya, ini F kali cos alpha. Nah, F kali cos alpha. Nah, kemudian di sini nggak ada gaya gesek ya, ini kan licin katanya. Karena licin tidak ada gaya gesek, jadi kita nggak usah repot-repot cari gaya geseknya. Itu kita buat 0 ya. Yang mendatar ada lagi yang lain? Coba dilihat. Ada? Tidak, Pak. Nggak ada? Nggak ada ya? Yang mendatar hanya si Fx saja. Oke, berarti cuma F cos alpha sama dengan ini M kali AX. Nah, hati-hati. Untuk di sini, dia walaupun dia, ini rumus dari GLBB kemarin, tapi sebenarnya bukan GLBB. Kenapa? Karena F-nya ini sama dengan A kali T. Artinya F-nya tidak konstan. Dia berubah. Ini A ini bukan A yang ini ya, beda ya. A di sini nanti suatu konstanta ya, suatu bilangan. Tapi kita buat. Jadi di sini nanti kita buatnya gimana nih? A-nya jadi apa? dV per dt. Nah, ini pelajaran yang seperti ini harus sudah paham. Nah, kemudian kita masukkan F-nya. F yang besar itu, mana itu F-nya? F-nya tadi kan ini ya, A kali T ya. Jadi kita buat ini A kali T kali cos alpha. Oke, sebentar. Ini tadi alpha seharusnya ya. Ini alpha, ini juga bukan theta tapi alpha. Nah, ini sama dengan M dV per dt. Ini dt saya pindahkan di sini atau jadi M kali dV sama dengan AT cos alpha dikali dt ya. Nah, ini M-nya bisa pindah, jadi dV-nya sama dengan AT cos alpha per M dikali dt. Nah, lalu kita buat integralnya di sini ya. Jadi integral, di sini juga integral sebelah kanan. Integral dari dV itu jadi V. Di sini ya. Itu jadi V dV sama dengan integral dari 0 sampai T. Nah, T-nya nanti gantangkan ini ya, mg per A sin alpha. Nah, di sini A kali T, cos-nya lah saya pindahkan cos alpha dikali T per M dt. Makanya pertemuan awal-awal kita belajar juga turunan dan integral ya. Untuk ini sih. Jadi begini, di sini T-nya pangkat berapa nih? Pangkat 1 ya. Nah, 1. Kalau diintegralkan ini kan satunya ditambah 1 ya. Jadi pangkat 2. Jadi ini A cos alpha per 2M T pangkat 2. Nah, batasnya itu antara 0 sampai T ya. Oke? Nah, udah seperti itu. Nah, jadi kalau ini batasnya
tinggal kita buat ini. Tadi T-nya yang di situ tadi ya. Kita substitusikan T-nya. Jadi T-nya ini tadi. Mg A sin alfa. Jadi ini saya buat A kali cos alfa per 2M. T-nya dikuadratkan. Ini jadi M kuadrat G kuadrat per A kuadrat sin kuadrat alfa ya. Sehingga diperolehlah V-nya sama dengan, jadi M kuadrat sama M bawah ini bisa habis, ya tinggal M di atas. A yang di atas ini pangkat 1 sama A kuadrat ini habis kuadratnya. Sehingga ini Mg kuadrat cos alfa per 2A sin kuadrat alfa. Nah, ini jawabannya. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi dia dalam bentuk notasi massa kan ada disoalkan M, kemudian ada A konstanta, ini G-nya gravitasi ya. Cos alfa ini sudutnya. Sebenarnya bisa dirubah lagi. Ini jadi cos per sin itu sama dengan kotangen. Jadi bisa kotangen alfa per sin alfa. Tapi ini aja udah benar gitu. Nah, ini masih yang A gitu. Nanti untuk yang B, ini kan dikatakan perpindahan balok. Nah, kalau perpindahan ini itu kita buat lagi integralnya. Nah, kan gini ya. Kemarin kan saya udah jelaskan kalau misalkan posisi atau perpindahan R diturunkan itu jadi kecepatan V ya. Kecepatan diturunkan lagi jadi percepatan A. Nah, ini kalau dia turunan, kebalikannya juga gitu. Jadi misalnya ada percepatan, kita integralkan jadi kecepatan. Ini tadi ya, kasusnya gini tadi, kita integralkan jadi kecepatan. Nah, untuk mencari posisi atau jaraknya kita pakai ini, integralkan lagi. Jadi V-nya tadi diintegralkan. Integral dari V dt tambah R0. Nah, ini dia. Kalau V-nya tadi kan ini integral dari A dt tambah V0. Cuman kan tadi katanya awalnya diam nih. Dan diam. Maka ini V0-nya saya buat 0. Maka tadi nggak ada lagi. Oke, 0. Ya, saya harap ini udah bisa dipahami. Yang B sebenarnya tinggal integralkan aja sih ya dari persamaan itu. Oke. Ini udah dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan masih bagian yang A dulu? Sebelum kita lanjut bagian B-nya. Ada? Enggak ada? Jadi ini udah mulai masuk ke level olimpiade ya. Jadi kita kemarin kan masih awal-awal itu pelajaran ini nggak akan dikasih di kelas gitu. Karena kalau di kelas 10 yang kelas itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ya kan, gerak parabola seperti itu. Nggak pernah yang dia pakai seperti ini. Tapi mungkin di kelas 2 itu mungkin bisa. Di kelas 10 seperti belum ada. Coba ya, ini saya review kembali ya. Nah, di sini ada gaya berat dari ke bawah, W. Pertama, kita lihat dulu saat kapan dia akan terangkat gitu ya dari permukaannya. Saat normalnya ini sama dengan 0. Nah, tapi kita buat sigma Fy sama dengan 0. Oke. Nah, N-nya ini jadikan 0 ini dia. Oke. Nah, kemudian setelah dapat T-nya, kita lihat lagi pada sumbu X. Nah, sigma Fx sama dengan M kali AX. Tapi di sini A-nya bukan konstan. Kenapa? Karena F-nya tidak konstan gayanya. F-nya juga berubah terhadap waktu. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Oke. Lalu yang B-nya perpindahannya. Oke, sebentar ya. Ini kita. Ini jarak jauh jadi agak merepotkan ya kok. Maksudnya ya kalau kalian bisa menerima dengan baik ya, mudah-mudahan lah. Ya harus lebih keras belajarnya. Putus lagi internet nampaknya. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Sir. Alhamdulillah. Oke, bagus. Masih dengar ya.
Oke, tadi saya mana? Ini nampak di layar masih? Masih, Sir. Oke, bagus ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan V-nya udah dapat nih. Ya. V-nya kita udah peroleh. Sekarang kita mau gunakan V yang ini tadi. Ini kan udah kita dapat integral yang tadi kan ini. Yang si V-nya kan. A cos alpha T kuadrat per 2M. Coba ingat ya. A cos alpha T kuadrat per 2M. Jadi, A cos alpha T kuadrat per 2M kan. Nah ini ya. Kalau cari posisi atau perpindahannya nanti kita buat R itu adalah integral dari V ya kan, V dt ditambah R0. Tapi anggaplah R0-nya 0 karena awalnya titik 0 itu kita buat aja 0. Nah, ini integral A cos alpha T kuadrat per 2M. Nah, ini silakan diintegralkan jadi apa nih kira-kira ada yang tahu? Ini A cos alpha tetap. A cos alpha. Nah, T-nya jadi berapa ini? Pangkat 3, Sir. Iya, bagus. Pangkat 3. Tapi ini per 3 kan? 3 kali Iya, Sir. 2M. Gitu ya. 2M awal kan memang ada di 2M. Ini per 3. Jadi berapa? A cos alpha per 6M. Ya, D pangkat 3. Ini R-nya. Nah, kemudian R-nya kita substitusikan. Tadi kan ada T-nya. T-nya berapa tadi itu di atas? Mg per A sin alpha. Di Mg per A sin alpha. Ini substitusi ke T yang ini ya. Substitusikan. Jadi diperoleh perpindahannya adalah A cos alpha per 6M dikali, ini apa atasnya? Mg per A sin alpha. Nah, ini A-nya nampaknya habis ya. Oh, tapi ini pangkat apa? Sorry. Belum dipangkatkan di 3, jadi belum boleh dihabisin. Oke, nah ini kita buat A cos alpha per 6M. Jadi M berapa? M pangkat 3, G pangkat 3. Pangkat 3 ya. A pangkat 3. Ini boleh dicoret ya. M pangkat 3 ke M ini, tapi M-nya jadi pangkat 2. A-nya juga coret, ini jadi pangkat 2. Oke, habis lah ya. Maka yang tinggal adalah G pangkat 3 cos alpha per 6 A kuadrat kali sin pangkat 3 alpha. Oke, ini R-nya. Bisa paham ya? Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal yang berikutnya. Nomor 2. Kita hari ini 2 soal ini aja ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nanti saya buat ini di psikologi ya, biar kalian bisa lihat lagi. Sebuah balok bermassa M kecil ditarik menggunakan tali ringan pada bidang miring dengan sudut kemiringannya alfa terhadap horizontal. Nah, ini seperti ini alfa. Koefisien gesek balok dengan bidang adalah K. Ini ada koefisien gesek. Kalau tadi kan dia licin ya, ini ada kasar ya, ada koefisien geseknya. Tentukanlah sudut beta agar tegangan tali menjadi minimum dan besar tegangannya. Oke, nah, ditanya minimumnya berapa ya? Dan sudutnya. Oke, ini dikatakan dia ditarik ya. Tarik ini. Logikanya kalau dia nggak ditarik ini dia akan apa? Tergelincir ke bawah si M kecil kan. Ya. Ditarik menggunakan tali dengan sudut kemiringan alfa terhadap horizontal. Berarti dia di sini bisa aja diam atau bergerak dengan percepatan 0 atau percepatannya nggak ada atau kecepatan konstan. Ya, atau sigma F sama dengan 0 lah gitu. Ya, itu kuncinya. Oke, pertama-tama kita gambar dulu garis-garis gaya apa aja yang ada di sini. Ini yang searah bidang. Oke, sebelumnya tadi saya udah buatkan juga ini ya. Searah bidang tadi apa? Ingat? M, G, sin ya. M, G, sin alpha. Lalu ada yang vertikal ke sini. Ini MG cos alpha. Lalu ini ada yang searah sama bidang. Untuk yang ini kan katakanlah F ya. Sini F cos ya. F cos beta. Ini beta ya. Lalu ada yang ini
Ini kita gambarkan ke arah atas juga. Yang ini F kali sin beta. Nah, lalu ada gaya normal tentunya ya. Itu juga akan ada gaya normal. Ini N, gaya normal. Lalu apa lagi? Udah ya, itu aja. Oke. Nah, jadi udah kita gambar masing-masing gayanya. Lalu tapi gaya gesek ada ya tentu ya, karena sini ada koefisien gesek ya. Gaya geseknya kemana? Ke atas atau ke bawah kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Ini diminta tegangan tali, ini F ya, saya buat simbol ya, tegangan tali F menjadi minimum. Berarti F-nya biar kecil, ini gaya geseknya kemana? Ada yang bisa kasih pendapat? Silakan. Ke atas, searah bidang atau ke bawah? Mana arahnya? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, jawab aja. Menurutnya kemana? Minimum ya, minimum. T-nya jadi minimum. Jadi supaya ini kecil, si F-nya itu kecil, maka ini kan harus dibantu kan ini kan. Atau kecenderungan ini akan bergerak turun ke bawah kan. Karena kalau terlalu besar, dia akan naik ke atas. Logikanya gitu kan. Coba dipahami dulu. Kalau F-nya kita buat besar, F-nya besar, maka ini si bendanya akan bergerak ke atas kan gitu. Kalau dia bergerak ke atas, gaya geseknya kemana? Ke bawah. Karena gaya gesek itu melawan arah kecenderungan dia bergerak. Nah, artinya di sini gaya geseknya harus F-nya supaya kecil. Nah, artinya dia cenderungnya turun ke bawah si M kecilnya. Berarti gaya geseknya adalah yang ke arah sini ke atas. Saya itu harus dapat logikanya. Itu pelajaran fisika itu gitu dia pokoknya nih. Dia nggak kasih tahu ya, kita harus memikirkan loh. Ini supaya minimum. Nah, ini kan dia cenderungnya akan bergerak ke bawah. Ini cuma nahan doang dia supaya F-nya kecil. Oke. Maka F-nya itu melawan kecenderungan bergerak. Melawan ke arah bawah berarti ke arah atas. Oke, langsung aja untuk ini kita bisa gunakan satu persatu ya. Untuk sigma F, sigma Fy itu sama dengan 0 lah pastinya. Sini ada N yang ke atas, oke, N ditambah sama F sin beta, kemudian dikurang Mg cos alpha. Udah cukup itu aja, ini sama dengan 0. Sehingga N sama dengan Mg cos alpha dikurang F sin beta. Itu untuk yang tegak lurus bidang ya namanya. Ini saya buat untuk yang tegak lurus bidang. Lalu kita buat juga yang searah bidang. Yang searah bidang juga kita gunakan ini sigma F, simbolnya ini aja saya buat sigma Fx ya. Ini juga sama dengan 0. Dia bisa diam atau bergerak dengan kecepatan tetap gitu ya. Jadi sigma F-nya 0 juga. Oke. Nah, coba kita lihat sini ada F cos beta ke atas ya. F kali cos beta, lalu ada F kecil ke atas juga, gaya gesek ya, kecil. Buat tambal ya. Ini ada Mg sin theta ke arah bawah. Dikurang Mg sin alpha. Mg sin alpha ke arah bawah, ini sama dengan 0. Oke, ini F cos beta ditambah AF. Ini mu kali N ya, gaya geseknya. Mu kali N dikurang Mg sin alpha. Ini F cos beta ditambah mu-nya itu jadi K nih kan koefisien geseknya. Jadi kalau dia di soal itu koefisien geseknya dibuat K, kita yang buat K. Kalau buat B, ya kita buat B. Itu simbolnya harus sesuai sama yang ada di soal ya. Jadi kita buat K ya. Nah, N-nya masukkan ini, N-nya semua. Saya buka kurung ini Mg cos alpha. Oke, Mg cos alpha dikurang F sin beta. Oke, dikurang Mg sinus alpha. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita buka kurung ya, K-nya kali ke dalam semua. Ini jadi F cos beta ditambah K Mg cos alpha dikurang Kf sin beta kurang Mg sin alpha. Hati-hati ya untuk alpha beta ini jangan sampai salah. Karena dibilangnya di sini nanti tentukan sudut betanya. Nah, ini beta ya. Jadi yang ada betanya kita kumpulkan. Ini siapa yang ada beta? Ini ada beta ya. Ini juga ada beta di sini.
Nah, tapi saya kumpulkan F-nya. Jadi langsung aja ya. Ini F, ini kan KF sin beta. Nah, F saya buka kurung gini, ini jadi saya buat cos beta dikurang K sin beta ya. Ya. Ini kan si F-nya saya keluarkan gitu. Nah, untuk yang ini saya pindahkan aja ke kanan MG-nya. Jadi ini ada MG, ini kan jadi positif ya di MG-nya. Ini sin alfa dikurang, ini K cos alfa. Oke. Muat di sini, saya pindahkan ke samping ya. Aduh, tutupan nih. Sebentar. Nah, jadi ini si F ini kan bisa sendiri ya, saya buat di sini aja di atas. Jadi F sama dengan sin alfa kurang K cos alfa ini kali MG per cos beta dikurang K sin beta. Nah, tapi ada hal yang kita harus ingat, kalau untuk minimum atau maksimum, jadi turunan pertamanya ini, ya, jadi df per d beta ini harus sama dengan 0. Ini syarat supaya dia jadi minimum. Jadi turunan pertamanya terhadap beta itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, jadi di sini kalau saya turunkan f-nya, nah, oke, ini kalau kita turunkan sama dengan 0. Tanya betanya. Mana turunkannya ini? Berarti F cos. Ini betanya di bawah. Sedangkan kita biasanya itu di atas betanya. Jadi ini kita ubah dulu. F sama dengan sin alfa dikurang K cos alfa dikali, disediakan ke atas. Cos beta dikurang K sin beta kali MG. Ini pangkatnya min 1 kan? Ya, kan min 1. Iya. Nah, kemudian ini kita mau turunkan, oke? Ini jadi df per d beta. Turunkan derajat beta, berarti ini konstan. Kalau konstan kita turunkan ya nggak ada berubah apa-apa ya. Nah ini Tetap. kita turunkan. Min 1 kali ke depan, jadi ini minus sin alfa dikurang K cos alfa ya. Nah ini jadi cos beta dikurang K sin beta, ini pangkat min 2 ya. Kan tadi kalau dia turunan, pangkatnya dikali ke depan, kemudian pangkat dia itu dikurangi 1 ya. MG. Oke. Ya, seperti itu. Jadi diperoleh ini K cos alfa. Oke, habis waktunya. Masih dengar, Pak? Masih, Sir. Masih, Sir. Oke, sebentar lagi waktunya habis ini. Tadi secara setengah jam. Ini pindah ke bawah lagi ya. Per cos beta dikurang K Kosin beta. sin beta dikuadratkan kali MG sama dengan 0. Oke. Ini jadi sama dengan 0. Bisa ya? Maksimumnya. Karena kalau kita buat ini 0, suatu bilangan jadi nggak bisa ya kalau nggak 0. Tentukan sin beta. Oh, ada yang silap di sini. Ini harusnya turunkan lagi di dalamnya ya. Dikali lagi. Aduh, salah kali ini. Oke, sebentar ya. Kita ada kesilapan di sininya. Ini harus sekali lagi sama turunan dalam sini, gitu. Ya. Jadi kalau saya buatkan di sini, aduh nggak muat pula ya. Ini df per d beta. Ini tadi nggak muat. Gimana nih kita buatnya? Kita buat di bawah lagi lah ya. Nanti kalau dia tiba-tiba mati, ya di apa ya? Kita ulang lagi gitu. Tapi mudah-mudahan sebentar sih. Di mana kita buat ini? Di mana saya hapus dulu sebentar ya.
Oke, ini saya hapus. Oke. Nggak muat soalnya. Oke. Nah, saya buat di sini agak. Jadi F sama dengan sin alfa dikurang K cos alfa. Ini tadi DF ya, DF di beta. Ini tadi kan udah minnya ke depan ya. Oke, ini minusnya ke depan. Ini satunya ini cos beta dikurang K sin beta, ini pangkat min 2. Ini kali lagi, cos beta turun cos apa? Min sin. Min sin beta. Ini kalau sin turunnya cos K cos beta kali M kali G. Oke. Nah, ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kalau 0, ini kita buat jadi apa? Jadi 0. Ya kan? 0 kali apapun hasilnya 0 kan? Ini kan sama dengan 0 dari ceritanya. Nah, berarti kita bisa buat bahwa min sin beta dikurang K cos beta sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tadi sebentar, cos turunannya min sin. Kemudian kalau sin turunannya cos. Ya. Jadi ini bisa kita buat, kita bagi semuanya dengan cos ya. Jadi min tanggen beta dikurang cos berarti K ya, sama dengan 0. Sehingga tan beta sama dengan K. Gitu. Atau min K ya. Oke deh, berarti ini ya. Tanggen betanya harus sama dengan K. Ini kita bagi semuanya dengan cos. Nah, kita bagi cos. Oke. Oh, ini tadi minusnya ada di sini ya. Ini minusnya lupa ya. Dikalikan ke dalam sini. Sebenarnya sama aja sih kalau nggak dikalikan. Oke, itu aja ya. Nah, kalau misal besaran tegangannya nanti si tanggen betanya masuk ke sini ya, ke F-nya nih. Tadi kan ada nih F-nya kan? Ya, nanti betanya dimasukkan ke sini lagi. Oke, nanti gunakan apa? Gunakan segitiga bantu kan cos sama sin ya. Kita gunakan segitiga bantu gini. Di sini buat beta ya. Di sini kan berarti depannya K, sini 1. Makanya apa? Akar K kuadrat plus 1 gitu ya. Ingat ya. Nanti gunakan itu. Oke, saya rasa sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dan bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.